Bayangkan sebuah kerajaan yang benderanya berkibar di atas lautan tropis yang tenang, yang pelabuhannya disinggahi kapal-kapal dari Tiongkok, India hingga Arab, yang pengaruhnya menjalar dari Sumatera hingga semenanjung Malaya, dari Kalimantan hingga Filipina. Kerajaan itu bernama Majapahit. Majapahit bukan sekadar legenda. Ia adalah kenyataan sejarah yang membentuk wajah Nusantara, sebuah kekaisaran maritim yang pernah nyaris menguasai seluruh Asia Tenggara. Namun seperti semua kekaisaran besar dalam sejarah umat manusia, Majapahit juga memiliki kisah jatuh bangunnya sendiri. Tahun 1293, Kerajaan Singhasari di Jawa Timur runtuh akibat serangan raja pemberontak dari Kediri bernama Jayakatwang. Namun dari reruntuhan ini muncul seorang pangeran muda bernama Raden Wijaya. Dengan kecerdikan dan keberanian, ia tidak hanya melarikan diri, tetapi membangun kembali kekuatan. Bersama bantuan dari tentara Mongol Tiongkok, yang saat itu dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk menghukum penguasa Jawa, Raden Wijaya membalik keadaan. Ia menipu pasukan Mongol untuk membantunya mengalahkan Jayakatwang, lalu berbalik mengusir mereka dari Jawa. Dan di atas tanah reruntuhan itulah Kerajaan Majapahit didirikan, dengan Raden Wijaya sebagai raja pertamanya, bergelar Kertarajasa Jayawardana. Namun Majapahit muda bukan tanpa masalah. Setelah wafatnya Raden Wijaya pada tahun 1309, kerajaannya terombang-ambing dalam konflik perebutan kekuasaan. Barulah pada tahun 1350, saat Hayam Wuruk naik tahta dan dengan didampingi oleh Perdana Menteri jenius bernama Gajah Mada, Majapahit mulai menunjukkan tajinya. Gajah Mada menjadi tokoh kunci. Dalam Sumpah Palapa yang legendaris, ia bersumpah tidak akan hidup dalam kenikmatan sebelum seluruh Nusantara tunduk di bawah panji Majapahit. Sumpah itu bukan sekedar kata-kata. Gajah Mada melancarkan ekspedisi militer, diplomasi, bahkan intrik politik untuk memperluas wilayah. Di bawah pemerintahannya, Majapahit menjelma menjadi kekaisaran maritim terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Majapahit tidak hanya kuat dalam militer, tetapi juga dalam budaya dan perdagangan. Kota-kotanya ramai oleh aktivitas dagang. Pelabuhan seperti Tuban dan Canggu dipenuhi oleh kapal-kapal dari Gujarat, Champa, Tiongkok, hingga Arab. Komoditas utama, rempah-rempah, emas, kapas, keramik, dan kayu cendana. Majapahit menjadi pusat perdagangan internasional, menjembatani jalur perdagangan timur dan barat. Dalam budaya, Majapahit meninggalkan warisan megah, Kitab Negara Kertagama, karya Mpu Prapanca, yang mendeskripsikan kekuasaan Majapahit secara terperinci. Arsitektur candi-candi seperti Candi Penataran, Candi Tikus, dan Bajang Ratu menunjukkan perpaduan seni Hindu-Buddha yang agung. Sastra, seni tari, dan sistem birokrasi yang maju, semuanya menunjukkan kematangan peradaban yang luar biasa. Namun, tak ada kekaisaran yang abadi. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada 1389, Majapahit mulai retak dari dalam. Sengketa pewarisan tahta antara Wikramawardhana dan Bre Wirabhumi memunculkan Perang Paregreg, perang saudara yang melemahkan kekuatan Majapahit secara signifikan. Ditambah dengan naiknya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa, seperti Demak, Majapahit mulai kehilangan pengaruhnya. Serangan dari luar, seperti kedatangan bangsa Portugis dan kelak Foko dari Belanda, mempercepat proses disintegrasi. Majapahit memang runtuh secara politik pada abad ke-15, namun warisannya terus hidup. Konsep Nusantara yang pertama kali dicetuskan oleh Gajah Mada menjadi cikal bakal kesadaran nasional Indonesia modern. Lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, diambil dari mitologi yang hidup dalam budaya Majapahit. Bahkan struktur pemerintahan modern Indonesia dengan pembagian wilayah dan kekuasaan administratif bisa ditelusuri akarnya dari sistem birokrasi Majapahit.
Majapahit adalah lebih dari sekadar kerajaan. Ia adalah simbol kemampuan bangsa Nusantara untuk bersatu, memimpin, dan membangun peradaban kelas dunia. Dari reruntuhan Singhasari hingga menjadi pusat kekuasaan Asia Tenggara, Majapahit membuktikan bahwa dari timur, kekuatan besar bisa bangkit. Dan kini, di era modern, semangat Majapahit tetap hidup sebagai cermin masa lalu dan inspirasi masa depan. Dari Majapahit, kita belajar bahwa kejayaan bukanlah warisan, tetapi hasil dari visi, keberanian, dan kerja keras. Maukah kita, generasi hari ini, mewujudkan Nusantara yang lebih besar dari Majapahit?